Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi Wassallallahu ala sayyidina wa syafi'i qulubina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin amma ba'd. Bihaulillahi wa quwwatih. Insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan materi epistemologi kajian kitab Manhajut Tafkir, yang mana pembahasan kita sebelumnya membahas tentang skeptisisme, kelompok atau aliran yang menolak adanya pengetahuan, mengakui bahwa ada yang namanya realitas, hakikat, tetapi hakikat tersebut tidak dapat dijangkau oleh instrumen-instrumen pengetahuan manusia, apakah itu akal, panca indera, atau hati. Ya, ini juga biasa dikenal dengan skeptisisme, dikenal juga dengan agnostisisme. Ya. Kemarin faktor-faktor yang menyebabkan yang munculnya aliran ini, kita sudah menyebutkan salah satu faktor, yaitu pengingkaran dari yang namanya badihiyat atau aksioma. Itu yang menjadikan alasan yang memiliki pemahaman asyak-kakin ini. Kemudian yang kedua, ini materi kita yang kedua ini, anna jazamna bil badihiyat kajazamna bil adat wala farqa bainahuma. Dia mengatakan bahwa kepercayaan kita atau keyakinan kita terhadap sesuatu yang badihi, sesuatu yang aksioma, itu seperti keyakinan kita terhadap al-adat, terhadap kebiasaan-kebiasaan. Ya, jadi sesuatu yang sudah menjadi adat istiadat tradisi, ya, diterima sebagai suatu kebenaran. Ya, karena kenapa? Kita sudah terbiasa melakukan hal seperti itu. Nah, sama juga dengan yang disebut dengan badihi, atau yang disebut dengan aksioma. Penerimaan kita karena sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Wala farqa bainahuma. Ya, tidak ada perbedaan antara keduanya, antara tradisi dengan sesuatu yang aksioma. Fakama annana la na'tamidu alal adati aslan fil ma'rifati. Sebagaimana kita tidak menjadikan adat, tradisi, ya, sebagai dasar, sebagai asas dalam pengetahuan, dalam menunjukkan, dalam menetapkan suatu kebenaran. Ya. Adat, ya, bukan ukuran kebenaran. Mungkin tidak ada orang yang mengatakan bahwa adat itu, tradisi itu merupakan ukuran kebenaran. Meskipun itu dipercaya, tetapi kalau kembali kepada epistemologi, ya, saya tidak pernah mengatakan bahwa adat itu adalah ukuran kebenaran. Nah, kalau katanya tradisi, adat istiadat bukan ukuran kebenaran, fakazalika la i'timada alal badihiyat. Maka sama halnya dengan badihi, juga tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran, ya, pengetahuan yang benar. Nah, jadi premis pertamanya itu dia menyamakan bahwa badihi itu sama dengan tradisi. Ya, kalau tradisi tidak bisa dijadikan sebagai dasar pengetahuan, maka tentu badihi juga tidak bisa dijadikan sebagai dasar pengetahuan. Nah, ini yang menjadi alasan kaum skeptisisme. Nah, terus yang ketiga, alasan yang ketiga, ya, idda'au annal amzijata wal adat laha ta'thirun ala tiqadil qalbi. Ya, mereka mengklaim bahwasanya al-amzijah, ya, mizaj. Ya, mizaj itu artinya kondisi
ya, kondisi tabiat manusia, ya mizatnya. Ya, ada orang mizatnya biasanya di buku-bukunya Ibnu Sina, ya, membagi orang itu mizatnya, ada orang mizatnya lembab, ada yang mizatnya kering. Ya, maksudnya karakternya, ya psikologinya. Wal adat, begitu pula dengan tradisi atau kebiasaannya, laha ta'sirun ala tiqadil qalb. Nah, itu memiliki pengaruh terhadap keyakinan, ya, kebenaran yang diyakini oleh hatinya. Wala takunul badihiyatu yakiniyatan. Sehingga badihi itu bukan menjadi sesuatu yang meyakinkan, tetapi kembali kepada kondisi mizaj, ya, dan kebiasaan daripada setiap orang. Ya, jadi badihi itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur bahwa semua orang mengakui ada yang namanya badihi. Setelah itu kembali kepada kebiasaan dan mizaj setiap orang. Kama annaha la takunu ammatan wa mutlaqatan. Begitu pula juga bahwa sesuatu yang badihi itu, pengetahuan yang badihi itu tidak bersifat umum dan tidak bersifat mutlak atau absolut. Ya, kembali kepada kebiasaan, kembali kepada misat setiap orang. Ya, tidak bisa kita generalisir, ya, menjadi sesuatu yang universal untuk dijadikan sebagai tolak ukur secara umum atau absolut. Itu klaim mereka, istakhtalifu bi ikhtilafil amzijati wal mu'athirat. Katanya pengetahuan seseorang, ya, terhadap suatu pengetahuan itu berdasarkan perbedaan mizatnya dan perbedaan al-mu'athirat, ya, apa-apa yang menjadi faktor, ya, faktor-faktor yang menyebabkan manusia itu memiliki pengetahuan. Wa inna muzawalatal ulumil aqliyah, bahwasanya adanya kesimpang siuran, ya, ilmu-ilmu aqliyah, maksudnya ilmu-ilmu yang ditetapkan dengan berdasarkan rasio akal, pengetahuan-pengetahuan yang rasional, adanya kerancuan, adanya saling membantah, saling bertabrakan, ya, sampai saling kontradiksi. Kadallat ala annahu kad yata'aradu dalilani kad iyani bihasabiz zahir. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya dua argumentasi yang kontradiksi. Ya, adanya dua dalil yang qat'i, ya, yang pasti, yang memiliki niscayaan, saling kontradiksi bihasabiz zahir. Dia mengatakan bahwa adanya perbedaan pengetahuan yang didapatkan dengan menggunakan akal. Kita melihat faktanya itu saling bertentangan, ada pengetahuan saling bertentangan. Padahal kedua-duanya, ya, dicapai, diketahui dengan menggunakan akal. Kalau menggunakan akal, ya pasti dilatar belakangi oleh dalil-dalil yang kuat, yang qat'i. Itu menunjukkan bahwa kenapa hasilnya bertentangan, karena dalil-dalil yang digunakan atau premis-premis yang digunakannya itu juga saling bertentangan. Bihaitsu najuzu anil qadhi fihima, ya. Nah, yang mana kita tidak bisa membedakan, ya, yang mana yang benar dan yang mana yang salah di antara kedua dalil tersebut. Kita tidak menemukan celah-celah, ya, yang mana dalil yang cacat, yang mana yang benar. Nah, sehingga menyebabkan pengetahuan yang dihasilkannya itu, ya, dengan menggunakan akal bertentangan atau bertolak belakang antara keduanya. Wazalika yakni annana najzumu bimuqaddimatihima,
ma'anna ihda hazil muqaddimat qati'atun bitakid. Nah, ini menunjukkan ya, karena kesimpulan rasional itu tentu berawal dari mukaddimah, berawal dari premis-premis. Hasil konklusinya itu mengikuti mukaddimahnya, mengikuti premisnya. Ya, jadi kalau konklusinya salah, nah itu menunjukkan bahwa mukaddimah yang digunakannya juga itu adalah salah. Ya, sudah dipastikan salah. Kenapa? Karena hasil itu mengikuti mukaddimah. Nah, kalau ternyata hasilnya keliru, nah itu menunjukkan bahwa mukaddimah yang digunakannya juga hatiatun bitakid. Ya, sudah dipastikan bahwa mukaddimahnya itu salah. Haza ma'a kaunina kat najzumu bisihhati dalilim ma zamanan. Ya, haza ma'a kaunina kat najzumu bisihhati dalilim ma zamanan. Nah, ini juga ditambah lagi dengan kita terkadang meyakini kesohihan suatu dalil, ya, suatu dalil, suatu argumentasi pada waktu tertentu, wala na'udu najzumu bisihhatiha. Ya, kemudian setelah itu kita berpaling, maksudnya tidak mengakui lagi sebagai dalil yang benar. Ya, awalnya kita mengatakan ini dalil yang benar, kemudian setelah itu beberapa saat kemudian kita tidak menganggapnya lagi sebagai dalil yang benar. Wala na'udu najzumu bisihhatiha bal najzumu bibutlanihi fi zamanin akhar. Ya, bahkan ya, kita berkeyakinan akan kesalahannya, kebatilannya pada waktu yang lain. Awalnya kita yakini bahwa dalil ini benar, kemudian ya, setelah itu beberapa waktu kemudian justru kita meyakini kebalikannya, bahwa dalil ini tidak benar. Kullu hadza yuaddi ila tanaqudil afkaril insaniyati. Ya. Ini semuanya menyebabkan adanya kontradiksi di dalam pemikiran-pemikiran manusia. Hasil pemikiran manusia. Ini semuanya menunjukkan bahwa di dalam berpikir, ya, yang mana akal yang menjadi instrumennya, itu terjadi kontradiksi, berbeda antara saling bertentangan, saling bertolak belakang. Wa min thamma, dari sini fa kaifa takumul ma'rifah. Bagaimana pengetahuan itu ya dapat dijadikan sebagai suatu kebenaran. Ya. Bagaimana kita mengatakan bahwa ini pengetahuan? Wa kaifa takunu mungkinatan. Bagaimana pengetahuan itu menjadi sesuatu yang memungkinkan untuk diketahui. Ma'awujudi hadzat tanakut, dengan adanya dua hal yang kontradiksi ini. Sesuatu yang kontradiksi bertolak belakang tidak mungkin bisa menghasilkan suatu pengetahuan. Nah, ini dalil yang kedua dari kaum skeptisisme. Kemudian selanjutnya lagi, tsaniyan ikhtilaful ulama fi ma bainahum. Ini yang kedua yang menjadi faktor munculnya skeptisisme ini, asyakkakin ini. Yang kedua yaitu ikhtilaful ulama fi ma bainahum. Ya, adanya perselisihan para ilmuwan, para filosof, para ulama di antara mereka. Ya, adanya perselisihan. Ya, ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dicapai itu tidak menunjukkan sebagai suatu kebenaran, karena kebenaran itu cuma satu. Sedangkan ulama ini berbeda. Adanya perbedaan ulama jadikan sebagai sebagai premis menunjukkan bahwa pengetahuan itu manusia tidak dapat mencapai yang namanya pengetahuan yang benar.
Alasannya karena adanya perbedaan di antara para ulama. I'tabaral musyakkikuna ikhtilafa ulama'i kulli sina'atin au fannin. Kaum skeptisisme ini ya, menjadikan bahwa perbedaan pendapat di kalangan para ulama, para ahli, para pakar dalam setiap pengetahuan, disiplin ilmu, maradduhu ila fasadi muwazinihim. Nah, itu semuanya kembali kepada ya tidak validnya timbangan atau tolak ukur mereka. Adanya perbedaan pendapat dari para ilmuwan, dari para ulama, ini menunjukkan bahwa tolak ukur atau timbangan barometer yang digunakannya itu ya tidak benar, ya tidak benar. Li'anna hazihil mawazin, karena ukuran-ukuran ini, timbangan-timbangan kebenaran ini, iza kana tattasifu bi syai'in minal waqi'iyati, ya, kalau memang tolak ukur itu, timbangan-timbangan itu merupakan sesuatu yang memiliki realitas atau memiliki hakikat, memiliki kebenaran, wal muftarad annaha tuhafizu ala wihdatin sijamis sayril fikri limutabaniyatiha, ya, limutabaniyatiha. Maka kalau seandainya tolak ukur atau timbangan-timbangan pengetahuan itu benar, maka seharusnya ya, ada keserasian, ya, wahdatul insijam, ya, adanya keharmonisan keserasian ya, di dalam proses berpikir ya, bagi orang yang menggunakannya, menjadikannya sebagai dasar. Kalau benar, maka tentu mereka tidak berselisih. Al-amrul lazi la najiduhu fi tayyati buhusihim. Nah, ini katanya kita tidak menjumpai di dalam pembahasan-pembahasan para ulama, para ilmuwan. Wa hadza mimma yakuzu zaiful mawazin allati ya'tamidun 'alaiha. Nah, ini menunjukkan, ini merupakan cerminan daripada kepalsuan, ya, zaiful mawazin, kepalsuan atau ketidakbenaran daripada tolak ukur atau barometer yang dijadikannya sebagai dasar, sebagai sandaran dalam menentukan benar atau tidak benarnya suatu pengetahuan, di dalam mendeteksi suatu realitas. Nah, ini alasan yang kedua, di berangkat adanya perbedaan di kalangan para ilmuwan, di kalangan para ulama. Dia tidak melihat bahwa ada disiplin ilmu atau pengetahuan di dalamnya tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada perselisihan. Di dalam ilmu fisika pun juga itu terdapat perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ahli. Ya, di dalam kedokteran gigi saja, ya, ahli gigi, spesialis gigi. Nah, kalau kita ke dokter gigi, ya mana itu spesialis, ya, mereka juga berbeda pendapat ya, di dalam menghukumi gigi pasien. Ya, gigi pasien berbeda pemahaman. Ini padahal masih terkait dengan masalah gigi. Maka tidak ada sesuatu yang lepas dari yang namanya perbedaan atau ikhtilaf. Ini dijadikan sebagai dalil yang kedua untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya pengetahuan yang benar. Yang ketiga, at-tabayunu bainan, alasan dari kontrak adanya pengetahuan, ketidakmampuan manusia untuk sampai kepada pengetahuan yang benar, yaitu at-tabayyun bainan nazariyah wa tatbiq. Ya, adanya kesenjangan antara teori dengan praktik. Adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Teorinya beda, praktiknya ya berbeda.
Wa huwa dafi ats-tsalits li inkarim al-ma'rifah. Ini merupakan faktor yang ketiga sehingga mereka mengingkari ya eksistensi dari yang namanya pengetahuan. Wa huwa yabtani ala makulati adami amalil ulama bi ilmihim. Wa huwa yabtani ala makulati adami amalil ulama bi ilmihim. Ya, mereka berpatokan pada ulama, para ahli, para ilmuwan yang tidak mengamalkan ilmunya, ya, yang tidak mengimplementasikan daripada pengetahuannya. Ya, misalkan seorang dokter mengatakan bahwa rokok itu merusak kesehatan, padahal dia sendiri yang merokok. Ya, teorinya mengatakan rokok merusak kesehatan, praktiknya dia sendiri yang merokok. Mengatakan bahwa jujur itu baik, ya, dia sendiri tidak jujur. Ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara teori dengan praktek, antara pengetahuan dengan implementasinya. Nah, ini jadikan sebagai dalil bahwa sebenarnya pengetahuan itu ya tidak bisa dijadikan sebagai dasar kebenaran. Fala najiduhum yutabikuna nazariyatihim ala ardil waqi' al-amalih. Kita tidak menemukan mereka, menjumpai mereka mengimplementasikan, mempraktikkan teori-teorinya ya fil waqi' amalih, dalam kehidupan sehari-harinya, ya, dalam praktik kesehariannya. Ya, dia tidak mengimplementasikannya, tidak melaksanakannya. Mimma yakshifu an kauniha ghaira shadika. Nah, itu menunjukkan ya sebagai bukti bahwa pengetahuan atau teori yang disampaikannya itu tidak benar. Ya, tidak benar. Dia memiliki suatu teori apa pengetahuan, kemudian dia tidak mengimplementasikan pengetahuannya itu, tidak mempraktikkannya. Nah, ini jadikan sebagai dalil bahwa pengetahuan itu tidak benar. Walau kanat kadzalika, seandainya katanya pengetahuan itu benar, teori itu benar, lakanu hum aula bittibaiha. Maka tentunya mereka yang lebih dahulu untuk mengimplementasikannya, mempraktekkannya. Ya, seandainya katanya pengetahuan yang diketahui itu, teori yang diketahui itu merupakan suatu kebenaran, nah maka dialah orang yang pertama kali untuk melaksanakannya. Ini nanti kita melihat bagaimana bantahan terhadap skeptisisme ini. Ya. Itu 3 alasan yang sudah dikemukakan. Kemudian selanjutnya munakasyatud dawafi. Nah, di sini bantahan terhadap kritikan dari kaum skeptisisme. Ya, dari ketiga alasan tersebut di atas. Nah, kita harus bisa membantahnya karena kenapa? Kalau kita tidak memiliki bantahan terhadap apa yang disampaikan tadi, maka kita juga ya, bisa dikategorikan sebagai kaum skeptisisme. Ya, kalau kita menerima apa yang disampaikan di atas itu merupakan suatu kebenaran, nah, maka kita resmi menjadi kaum skeptis, mengingkari ya eksistensi yang namanya pengetahuan. Munakasyatu dawafi. Munakasyi dawafihim bisyaklin tafsiliyin. Nah, sebelum kita memberikan bantahan secara detail, secara tafsir, an-narida alaihim binahwin ijmali, an-narudda alaihim binahwin ijmaliyin bi amreni. Maka kita memberikan bantahan secara global dengan 2 hal di bawah ini. Ya, sebelum membantah secara terperinci satu persatu,
daripada alasan-alasan yang dikemukakan dari kaum skeptis di atas, nah kita dulu berikan bantahan secara umum, secara global. Ini apa namanya, di dalam berdebat ini sebenarnya cara yang sangat ideal digunakan. Jadi sebelum kita membantah satu persatu, kita juga berikan dulu bantahan secara umum, secara global. Kemudian nanti masuk ke bantahan-bantahan secara khusus, secara parsial. Nah, al-amrul awal, ya, yang pertama, yang berikan catatan di sini, innal khata'a, ya, minal mafahimil idhafiyati. Yang penting bahwasanya al-khata', ya, kesalahan atau ketidakbenaran, ya, minal mafahimil idhafiyah. Ini merupakan mafhum yang sifatnya relatif. Ya, idhafi, relatif. Yang dimasukkan dengan relatif di sini adalah sesuatu diketahui setelah kita sandarkan, ya, kita kaitkan dengan sesuatu yang lain. Itu namanya mafhumul idhafi. Ya, dipahami setelah dihubungkan dengan yang lain. Nah, jadi khata, salah. Nah, itu nanti kita kesalahan dapat dipahami jika dihubungkan dengan sesuatu yang benar. Dan kata lain bahwa kesalahan itu merupakan konsekuensi daripada yang namanya kebenaran. Jadi sebenarnya kebenaran itu yang ada. Sesuatu yang di luar daripada kebenaran itu disebut dengan kesalahan. Ya. Jadi pada dasarnya kesalahan itu tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi Allah itu tidak pernah menciptakan namanya kesalahan. Ya, karena kesalahan itu muncul dari mana? Muncul dari kebenaran. Karena kita memahami yang namanya kebenaran, maka kita memahami yang namanya kesalahan. Merupakan konsekuensi daripada yang namanya kebenaran. Ya. Sama dengan baik, ya, dan buruk. Ya. Karena kalau salah dan benar, benar dan salah, itu dalam masalah teoritis, ya, terkait dengan masalah pengetahuan, teori. Ya. Jadi itu ada benar, ada salah. Ya, nilai benar, salah. Kalau terkait dengan masalah praktis, ya, itu terkait dengan masalah baik dan buruk. Ya, baik dan buruk. Buruk itu konsekuensi dari yang namanya baik. Ya, sama dengan salah, konsekuensi daripada yang namanya benar. Mungkin kita berikan contoh, itu antara terang dan gelap. Ya, yang ada itu terang. Ya, gelap itu mafhum atau makna yang diketahui dari terang. Ya, ketiadaan terang itu disebut dengan gelap. Ya, jadi konsekuensi dari yang namanya terang. Ketiadaan terang itu disebut, ketiadaan cahaya itu disebut dengan gelap. Jadi sebenarnya gelap itu pada dasarnya itu tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau seseorang tidak pernah mengetahui yang namanya terang, maka tentu dia tidak akan bisa paham yang namanya gelap. Ya, kenapa? Karena gelap itu dipahami dari yang namanya terang. Ya, mungkin kalau ingin membuktikan, ya, silakan tanya orang buta. Ya, maksudnya orang yang buta sejak lahir. Ya, sejak lahir dia tidak pernah mengetahui yang namanya cahaya, tidak pernah melihat yang namanya terang. Ya, maka tentu juga dia tidak akan bisa memahami yang namanya gelap. Ya, dia tidak tersiksa dari yang namanya kegelapan. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui namanya kegelapan. Dijelaskan bagaimanapun apa yang dimaksud dengan kegelapan, dia tidak akan bisa paham. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengenal yang namanya terang. Ya, tidak pernah mengenal yang namanya terang. Sehingga dia tidak bisa memahami yang namanya kegelapan. Nah, itu menunjukkan bahwa kegelapan konsekuensi itu dari yang namanya terang. Nah, sama dengan benar, sama dengan salah, merupakan lahir dari yang namanya kebenaran. Ya, baik apa buruk, nah, keburukan itu konsekuensi daripada yang namanya kebaikan. Kalau kita tidak mengetahui kebaikan, yang namanya baik, tentu kita tidak mengetahui yang namanya buruk. Ya,
Kalau kita tidak mengetahui yang benar, benarnya mana, tidak mungkin kita bisa mengetahui yang namanya salah. Itu tadi. Innal khata minal mafahimil idafiyah. Itu disebut dengan mafhum al-idafi. Makna yang relatif. Ya, nanti dikaitkan, nah baru kita mengetahui hukumnya, mengetahui nilainya. Harus dikaitkan dengan sesuatu dulu. Baru kita bisa menjustifikasi. Bimakna ada musawab. Yang dimaksud dengan salah kata adalah ada musawab. Ya, ketiadaan kebenaran. Ya, tidak adanya kebenaran. Itu disebut dengan al-khata. Ya, jadi sifat ketiadaan. Fakabla antakuna hunaka ya, qabiliyah litamakkuni minal hukmi ala syai'in wa bayani khata'ihi min sawabihi. Nah, katanya sebelum adanya kemampuan untuk menjustifikasi, sebelum kita menjustifikasi dan sebelum menghukumi sesuatu dan menjelaskan kesalahannya, ya, di mana letak kesalahannya? La budda min ma'rifatis sawabi awalan. Nah, kita harus terlebih dahulu mengetahui yang benar. Yang benarnya mana? Ya, yang benarnya mana? Benar dulu harus diketahui, kemudian baru kita menunjukkan di mana letak kesalahannya. Ya. Di mana letak kesalahannya? Fala yumkinul hukmu ala qadiyah al-arba'atu fardun masalan. Ya, bi annaha qadiyah khati'ah. Tidak mungkin kita bisa menjustifikasi ya kesalahan dari pernyataan yang mengatakan atau pengetahuan yang mengatakan al-arba'atu fardun, 4 itu bilangan ganjil. Ya, ada proposisi 4 adalah bilangan ganjil. Nah, kayaknya tidak mungkin kita menghukumi bahwa pernyataan ini keliru, pernyataan ini salah, min duni an na'rifa annal arba'a zaujun. Ya, qadiyah shaibah. Sebelum kita mengetahui ya bahwa 4 itu adalah bilangan genap ya sebagai proposisi yang benar. Nah, kalau kita tidak mengetahui bahwa 4 ya itu adalah bilangan genap, ya tidak mungkin kita bisa menghukumi kesalahan proposisi yang mengatakan 4 adalah bilangan ganjil. Jadi kita harus mengetahui dulu proposisi yang benar, pengetahuan yang benar, yaitu 4 adalah bilangan genap. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa ini adalah benar, nah, baru bisa kita menghukumi, menjustifikasi bahwa bilangan 4 itu adalah ganjil, adalah proposisi yang keliru. Ini penjelasannya bahwa kata itu adalah mafhum al-idafi. Izan fala budda minar ruju ila mutabanniyati musbaqah ya maktu'atis sawabi fi tamyizil khata. Maka kita harus kembali ya kepada dasar yang sudah ya ditetapkan akan kebenarannya. Ya, harus ditetapkan dulu mana yang benar, ya, kemudian bisa kita menilai mana yang salah. Kalau benarnya kita tidak tahu, bagaimana kita bisa mendeteksi di mana letak kesalahannya. Ya. Wa huwa khilafu maftaraduhu. Nah, ini berbeda dengan apa yang mereka klaim. Ya, yang mereka klaim. Sama misalkan ya seperti apa contohnya itu cantik dan jelek. Ya. Kalau tidak mengetahui yang mana namanya cantik, ya tidak mungkin bisa menentukan yang mana yang jelek. Ya. Yang mana yang jelek. Nah, sama dengan ini. Jadi ini samanya adalah mafhumul al-idhafi. Ya, nanti hukumnya ada, justifikasinya ada. Ya,
setelah dinisbahkan kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua, ini bantahan secara umum. Al-amru tsani lana an natasa'ala. Ya. Nah, kita berhak untuk mempertanyakan inna syakkal ladzi yadda'ihi syakkakun, ya, bahwa keraguan yang dimiliki oleh kaum skeptis, ya, oleh syakakun, keraguannya itu hal huwa maskukul ladaihim, ya, bahwa keraguan yang mereka klaim, ya, yang mereka klaim itu, yang mereka akui itu akan keberadaannya, hal huwa maskukul ladaihim, apakah pengetahuan, ya, pengetahuan dirinya bahwa dia ragu, ya, apakah pengetahuan itu dia ragukan, oh ma'lumun indahum, ya, atau keraguan itu diketahui oleh dirinya. Ya, dia kan mengatakan bahwa saya meragukan, ya, segala pengetahuan, segala informasi, segala makrifat, saya meragukan. Nah, yang pertama, apakah dia ragu akan keraguannya atau dia tahu akan keraguannya? Nah, itu pertanyaannya. Ya, karena dia punya klaim bahwa saya meragukan pengetahuan, saya meragukan makrifat. Nah, keraguannya ini, ya, apakah dia meragukan akan keraguannya atau dia mengatakan bahwa dirinya ragu? Ya, apakah dia ragu, ya, bahwa dirinya ragu atau dia yakin bahwa dirinya dalam keraguan? Fahum imma ayyadau annahum ya'lamuna bihadza syak. Nah, kalau mereka mengaku bahwa mereka mengetahui adanya keraguan itu di dalam dirinya, fahaza tirafun biwujudil ilmi. Nah, maka ini adalah pengakuan terhadap adanya eksistensi daripada yang namanya pengetahuan atau ilmu. Ya, minimal dia mengetahui bahwa dirinya ragu. Karena tadi dia mengingkari adanya ilmu, adanya pengetahuan. Ya, tapi dia mengklaim bahwa dirinya ragu. Nah, kalau dia mengatakan keraguannya itu, ya, kalau kita tanya, apakah Anda mengatakan bahwa diri Anda itu ragu? Mengatakan iya, saya mengetahuinya. Oh, berarti dengan sendirinya dia mengakui adanya yang namanya pengetahuan. Ya. Nah, berbeda dengan apa yang mereka klaim bahwa tidak mengakui adanya pengetahuan. Padahal pada kenyataannya dia sendiri mengetahui akan keraguan dirinya. Wa in kana muta'allaqul ilmi huna huwa syak nafsahu. Ya, karena muta'allaqul ilm atau objek yang diketahui, objek ilmu di sini adalah asyak nafsuhu, adalah keraguan itu sendiri. Karena ada pengetahuan berarti ada yang diketahui. Kalau dia mengetahui, ya, apa yang diketahui? Keraguan. Nah, maka keraguan itu disebut dengan muta'allaqul ilm, atau bahasa lainnya adalah objek daripada yang diketahui. Berarti dia mengakui, ya, adanya ilmu, adanya pengetahuan. Nah, terus yang kedua, imma ayyadahu annasyaqqa imun hatta fi syakki nafsihi. Ya, atau mereka mengklaim, ya, annasyaqqa imun hatta fi syakki nafsihi. Dia mengklaim bahwa pengetahuannya tadi bahwa dirinya ragu, dia juga ragukan. Ya, dia juga ragukan bahwa ini pengetahuan atau bukan pengetahuan. Dia juga meragukan. Jadi ragu di dalam keraguan. Ya, dia mengklaim bahwa dirinya ragu. Ditanya, apakah kamu mengetahui keraguan kamu itu? Dia mengatakan, saya juga ragu bahwa diri saya ragu. Nah, itu keraguan di dalam keraguan. Kalau seperti ini, fahahuna la yumkinu an nata'ata ma'a ra'yihim, ya, ala annahu ra'yun jazimun. Nah, maka di sini kita tentu tidak bisa lagi, ya, nata'ata ma'a ra'yihim, ya,
pendapatnya itu, apa yang dikatakannya itu, ya, tidak bisa kita jadikan sebagai data, sebagai dasar. Ya. Ala annahu ra'yun jazimun. Tidak bisa kita anggap sebagai pendapat yang jazimun, yang benar, yang kuat. Karena kenapa? Dia sendiri ragu akan keraguannya. Ya, bagaimana kita mau menjadikannya sebagai dasar? Fala yastahiqu an ayyunakash madama syakkuhum huwa bizatihi syakkan. Nah, ini tidak ada lagi pintu dialog, ya, pintu debat, ya, selama keraguannya itu, ya, merupakan keraguan itu sendiri. Ya, maka tidak ada lagi apapun yang disampaikannya itu, ya, semuanya berdasarkan keraguan. Jadi apapun dari wujudnya itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semuanya adalah keraguan. Yang diucapkannya juga merupakan sebagai keraguan. Bagaimana mau jadikan sebagai tolak ukur. Bal yumkinu an natawajjah bisu'al ilaihi marratan ukhra. Ya. Kalau seperti ini, ya kita bisa berikan pertanyaan lagi. Ya. Maratan ukhra bil qaul hal yumkinu an nasyukka fi waqtin wa. Kita bisa tanyakan, apakah kita bisa ragu dan tidak ragu pada saat yang sama? Ya, pada saat yang sama. Apakah bisa kita mengatakan saya ragu dan tidak ragu pada saat yang sama? Kita tanyakan itu, bahwa apakah Anda ini ragu dan juga tidak ragu pada saat yang sama. Fa iza qalu innahu la yumkinu zalik. Kalau dia mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin, ya tidak mungkin dapat terjadi, ya, mengatakan saya ragu dan tidak ragu, harus memilih salah satunya, ragu atau tidak ragu. Ya, tidak bisa kita mengatakan ragu dan tidak ragu. Li'annahu yu'addi ila ijtima'in nakidain. Nah, kalau dia mengatakan bahwa itu mustahil terjadi karena ini menyebabkan, ya, ijtima'un nakidain, menyebabkan berkumpulnya, ya, dua hal yang kontradiksi. Kana zalika i'tirafan muhimman. Nah, kalau dia mengaku seperti ini, nah ini merupakan pengakuan yang penting dari mereka biwujudi usulil badihiyati. Ya, adanya pengetahuan yang badihi. Jadi ujung-ujungnya mengetahui lagi yang namanya pengetahuan yang badihi, allati tusyakkilu ummahatil masailil akliyati. Ya, yang membentuk dasar dari semua permasalahan-permasalahan pengetahuan-pengetahuan akal, pengetahuan-pengetahuan rasional, allati yakumu alaihal asasul ma'rifi. Nah, jadikan sebagai dasar fondasi daripada pengetahuan wal istidlal al-aqli, argumentasi akal. Karena argumentasi akal itu harus kembali kepada sesuatu yang sifatnya badihi. Nah, ini merupakan pengakuan tentang adanya pengetahuan yang badihi. Wa huwa i'tirafun bil badihiyatil aqliyati. Nah, ini pengakuan tentang adanya sesuatu yang badihi secara akal. Ya, pengetahuan tentang adanya pengetahuan. Itu bertentangan lagi dengan apa yang mereka klaim, menafikan dari yang namanya pengetahuan. Wa imma iza qalu bi imkani zalik. Wa imma qalu bi imkani zalik. Tapi kalau dia mengatakan bahwa itu boleh saja, tadi pertanyaannya, apakah Anda bisa mengklaim bahwa diri Anda ragu dan tidak ragu pada saat yang sama? Kalau dia mengatakan, ya bisa. Ya, saya bisa mengatakan diri saya ragu dan tidak ragu pada saat yang sama. Fanalji'u mahum ila tambihin nadhari. Nah, katanya kita berikan tambih, ya, penyadaran secara teoritis. Ya, kan secara teoritis bi annal qaul bi istima'in naqidain, ya, bahwasanya kalau kita mengklaim, ya, bisanya bersatu dua hal yang kontradiksi,
yastalzimu ayyakuna qauluhum sahihan aw khata'an. Konsekuensinya bahwa perkataan Anda itu sendiri ya bisa benar dan bisa salah pada saat yang sama. Ya, kalau mengatakan bahwa saya ragu dan tidak ragu ya pada saat yang sama, ya berarti Anda ya menerima yang namanya kontradiksi bisa menyatu dalam suatu hukum. Berarti kalau begitu pernyataan Anda ya bisa kita katakan benar dan salah pada saat yang sama, wa haqqan wa batilan, benar dan batil fi nafsil waqt. Ya, fi nafsil waqt. Kalau apa yang Anda katakan itu ya sama saja. Ya, sama saja benar dan juga salah. Ya, itu memberikan penyadaran secara teoritis. Fanis tamaru bil inat. Nah, kalau dia terus melanjutkan pembangkangannya, fahahuna laisa amamana. Nah, depan kita ini kita tidak memiliki pilihan lain, tidak ada pilihan lain illal ilajul amali ma'hum, kecuali ya kita obati secara praktis, secara praktek, secara amali dengan mereka. Ya, tidak bisa lagi dengan argumentasi teoritis, ini harus dengan perbuatan. Kama yaqulu Syekh Ar-Rais, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rais Ibnu Sina, illa wa huwa ad-darbu wal abil habs atau adamu ittahi ta'am. Jadi kalau begitu ya sama saja diberikan makan dipukul maupun tidak dipukul atau tidak dipukul sama saja ya, kalau dia dipukul kenapa memukul saya, apa bedanya antara memukul dengan tidak dipukul, sama saja ya, tidak ada bedanya. Wal habsu wal habs, ya dipenjara atau tidak dipenjara ya, atau wat ta'am wal ta'am, diberi makan atau tidak diberi makan ya, kalau mengatakan itu sama ya, dia bisa menerima sesuatu yang kontradiksi dalam satu hukum, ya berarti tidak ada bedanya. Dia diberi makan dan tidak diberi makan. Dia dipukul dan tidak dipukul. Penjara dan tidak dipenjara. Apakah itu sama? Dia mengatakan berbeda, berarti dia menerima adanya kemustahilan istima'un an nakidain. Walinarji al-ana ila raddi tafsili. Sekarang kita ini bantahan secara umum, secara global daripada argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh kaum skeptis. Ya, awalan munakasyatu ad-dafi al-awwal. Pidato ini cukup atau tidak? Kita ada waktu 8 menit. Kita lanjut. Munakasyatu ad-dafi al-awwal. Nah, sekarang bantahan terhadap argumentasi yang pertama dari kaum skeptis. Yumkinul qaul bi anna jami'a ma zakaruhu haulal hissi yarju ila amrain. Kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang mereka kemukakan tentang panca indera, ya, tentang indera itu kembali kepada dua hal yang mendasar, dua hal yang pokok. Ya, karena kalau masih ingat materi kemarin, ya, dia mengatakan bahwa pengetahuan yang bersumber dari panca indera itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar pengetahuan yang benar. Karena kenapa? Panca indera itu tentang mengalami yang namanya kesalahan, kekeliruan, banyak fakta-fakta yang mereka kemukakan. Seperti pulpen dicelupkan dalam gelas yang berisi air itu terlihat patah, padahal faktanya tidak patah. Bulan yang dilihat dari jauh kelihatan kecil, padahal faktanya bulan itu besar. Kemarin disebutkan. Nah, katanya ini bantahannya terkait dengan panca indera kembali kepada dua hal yang mendasar. Yang pertama, ayyakunal khata nasyian min adami salamatil hawas. Bahwasanya kesalahan yang muncul, nah itu adalah adam salamatil hawas. Bahwasanya
panca indera itu tidak ada jaminan ya, tentang mengalami kesalahan. Ya, kurang kata kesalahan itu muncul karena tidak adanya jaminan daripada panca indera. Jadi meragukan bahwa panca indera itu tidak bisa memberikan pengetahuan yang benar. Kesalahan itu muncul dari situ. Terus yang kedua, ayyakun al-khata nasyian min tagayyur fil waqi' mahsusat. Kesalahan yang muncul dari pengetahuan indrawi itu yang kedua adalah nasyian min tagayyur waqi' mahsusat, adanya perubahan ya, terhadap sesuatu yang diketahui itu, yang diketahui panca indera. Tentu yang diketahui panca indera ini adalah materi. Ya, katanya adanya perubahan di dalam materi yang diketahui panca indera. Itu terus selalu mengalami perubahan. La fil idrakil hissi. Nah, bukan di dalam pengetahuannya, bukan pada panca indera, tapi kesalahannya itu. Jadi kembali tadi mengatakan bahwa kesalahan pengetahuan indrawi itu ya, itu disebabkan karena tidak ada jaminan daripada panca indera itu untuk memberikan data-data yang benar. Terus yang kedua, kalaupun panca indera itu bisa memberikan data-data yang benar, nah yang menjadi persoalan adalah objek yang diketahui oleh panca indera itu sendiri yang selalu mengalami yang namanya at-tagayyur, mengalami yang namanya perubahan. Ya. Amal awal mungkin sampai di sini saja Ustaz untuk materi kita karena ini panjang.